Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dengan Ustadz siapa nih? Wahyudin Pak Wahyudin. Pak Wahyudin tinggal di mana? di Kampung Cipari, RT 01, RT 06, Desa Mukapayung, Desa Mokapayung, Kecamatan Kecamatan Cililin, Cililin, Kabupaten Bandung Barat ya. Oke. Jadi gini, kita dapat informasi dari warga, Pak Ustadz mendalami peternakan untuk madu. Bisa diceritakan sedikit dari mulai tahun berapa, sudah berjalan berapa lama, dan ini jenis madu apa? Enggak. Pertama-tama dulu sampai sekarang ini udah 7 tahun. Udah 7 tahun ya? 7 tahun. Mulai beli lalu ternak. Nah, di tahun 2020 saya mengikuti OPOP, One Product One Pesantren dari Pak Gubernur. Oh, jadi ini Kami Pak Ustadz punya pesantren juga nih? punya pesantren. Oke, nanti bisa kita lihat ya, sambil Ya. kita lihat pesantrennya. Oke. Alhamdulillah. Nah, pertama-tama saya tidak tahu mana asli mana palsu madu. Bahkan saya juga sudah pernah ketipu. Tetapi dengan cara sendiri, alhamdulillah, madu saya ini dikarenakan saya ternak, alhamdulillah bisa dijadikan obat untuk bermacam-macam penyakit. Ya. Makanya saya mempunyai beberapa nama madu. Yang pertama, madu yang diternak ini kan madu lebah. Madu lebah juga ada beberapa macam dikarenakan sesuai dengan bunga yang dihisap oleh lebah tersebut. Ya. Yang kedua, punya petani, yang mana petani itu suka ngambil madu hutan yang disebut di kampung yang dinamakan madu odeng. Ya. Nah, kalau madu odeng contohnya seperti yang ini, saya kasih nama semua produk di sini saya kasih nama madu sari alam. Ya. Madu sari alam dikeluarkan dari diproduksi oleh Pondok Pesantren Nurul Ihsan yang beralamat di Kampung Cipari, RT 03 RW 06, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Jadi untuk madu sari alam ini Ya. Madu ternakan yang diproduksi oleh pesantren sendiri, punya Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk penjualan ada online, ada juga offline. Ada yang keluar, baik itu melewati JNT, pembayaran lewat rekening gitu ya. Ada juga yang datang ke rumah, ada juga untuk pribadi, dan ada juga untuk yang jual lagi gitu. Oh, jadi para buyer ngambil lagi untuk menjadi reseller ya, menjadi reseller. Nah, untuk ini sendiri Pak Ustadz, untuk modal awalnya ini di berapa nih? Modal awal pertama kali ngebangun? Pertama kali ngebangun itu 5 juta. 5 juta. 5 juta itu sedikit kandangnya gitu ya. Ya. Dan juga sampai sekarang masih manual. Ya kalau kandang ya alhamdulillah dari sedikit sekarang mulai sampai 35 walaupun banyak kendala. Nah, kendalanya itu adalah pertama-tama bila mana kita kurang perhatian, maka banyak semut yang masuk ke dalam kandang sehingga ratunya lebah itu bisa kabur. Oh, jadi per kandang tuh ada ratu ya, masing-masing ada ratu. Dan nggak boleh ada semut sampai naik. Ya, nggak boleh. Oke. Udah berapa lama Pak Ustadz? Udah 7 tahun berjalan. 7 tahun ya. Selama 7 tahun apakah sudah kembali modal atau bagaimana? Alhamdulillah sudah kembali modal. Nah sekarang modal sudah kembali. Ya namanya kita di pondok pesantren. Jadi kebanyakan di sini anak-anak yang pesantren di sini kebanyakan orang-orangnya menengah ke bawah. Nah keperluan pesantren maupun kitab ataupun tempat selimut dan sebagainya, kadang-kadang saya beli dari hasil ini, hasil madu. Oh, jadi hasil peternakan ini selain untuk kebutuhan ekonomi keluarga juga untuk membangun pesantren ini, karena rata-rata santrinya dari kalangan prasejahtera gitu. Ya. Oke. Nah makanya dan juga banyak anak yatim. Jadi untuk memerlukan kitab saya tidak minta sama orang tuanya. Kadang-kadang nggak semuanya kitab.
Nah, kalau ada lebih umpamanya dari penjualan madu, saya beli kitab sendiri, lalu dikasih sama santri untuk mengaji setiap hari dan setiap malam. Oke, jadi kalau untuk panen sendiri Pak Ustadz, Ya. ini per berapa minggu atau berapa bulan Ya untuk kalau panen? kalau seandainya satu kandang 3 bulan sepanen, tetapi kalau banyak ya ada sebulan sekali dan juga ada tiga minggu sekali. Berapa itu? Berapa kilo dapat? Berapa liter? Atau berapa botol? Berapa botol? Jadi satu kandang kalau musim seperti ini lagi bagus nih dikarenakan bunga banyak Betul. musim hujan. Nah, satu kandang dari mulai 2 botol sampai 5 botol bisa. Kalau lagi musim sekarang ini. Tetapi kalau musim kemarau, 1 botol juga kadang-kadang susah. Dikarenakan bunganya mati. Gitu. Kering ya. Kering. Oke, nah untuk ini sendiri Om Edi mungkin sering ambil di sini untuk bawa ke Jakarta, ke ibu kota. Itu bagaimana tanggapan para langganan gitu tentang kualitas madu Pak Ustadz? Madu Sari Alam ini. Oh, yang kualitas yang dari sini soalnya kan madunya madu asli alam, bisa terjamin 100% asli. Belum pernah ada yang komplain ya? Nggak ada. Jadi tidak ada campuran? Nggak ada, sini murni. Nah ini sendiri Pak Ustadz kita ada melihat 2 warna yang berbeda nih. Bisa diberikan informasi kenapa ada kuning dan kenapa agak kecoklatan merah gitu. Kalau yang ini yang disebut madu Sari Alam yang ini, jadi bunganya bunga kaliandra. Bunga kaliandra. Madu ternakan. Madu ternak. Nah, makanya ya seperti ini. Tetapi ada juga madu ternak tapi enggak kuning. Ya dikarenakan kan lebah itu bagaimana bunga. Betul. Kalau bunganya umpamanya seperti kaliandra ya kuning. Kalau bunganya seperti bunga yang di pohon aren itu, di pohon aren. Betul. Nah itu seperti ini, agak seperti gini. Nah kalau yang ini yang disebut odeng, nah odeng kan odeng. Jadi madu odeng yang tidak bisa diternak. Jadi madu liar. Dia kemana saja dia pergi, nggak bisa diternak. Makanya ini jarang di gunung seperti di sini jarang. Ini kebanyakannya di gunung-gunung yang kayaknya pohon-pohon yang besar. Pohon-pohon besar. Nah untuk harga sendiri ada perbedaan nggak? Kalau misalnya per botol gitu yang berwarna coklat kemerahan Pak Ustadz jual berapa dan juga yang di botol kecil kita lihat ada itu di harga berapa? Nah, kalau yang ini. Betul. Yang ini. Ya. Kalau yang ini saya kan dijual 100 ya. 100.000. Ya ini 50. Nah, kalau yang ini 17. 170. Kalau yang ini yang botol ukuran yang ini saya jual 160 atau 150. Oh, berarti beda sedikit ya. Nah, kita pernah melakukan discovery Pak Ustadz langsung ke peternak juga di satu wilayah. Itu mereka juga menjual sarang tuh, ada telur-telurnya. Itu manfaatnya untuk apa tuh ya? Sama sih, cuman kalau sarangnya itu ada jeda. Maksudnya kalau madu cair seperti ini nggak ada kadaluarsa. Oh, tidak ada kadaluarsa. Jadi non expire ya? Ya, kalau yang ada sarang masih ada basi. Ada sarang, ada kadaluarsa. Soalnya nanti di dalam sarangnya itu akan keluar belatung itu. Ya, ulat anaknya keluar. Paling kekuatannya 4 bulan sampai 3 bulan. Kita pernah lihat dimasak itu loh, dimakan memang bagus khasiatnya. Oh, kalau itu sarangnya sama anaknya itu. Kalau itu kurang tahu. Belum pernah ya? Belum pernah. Nah, kalau yang ini kan nggak ada kadaluarsa. Dengan catatan jangan dicampur. Ditambah itu dengan air dengan gula gitu. Selama ini ada bermitra dengan pihak koperasi atau pihak perusahaan atau kementerian gitu? Oh, alhamdulillah kalau dengan koperasi memang sudah lumayan berjalan 1 tahun 2 tahun lah kalau koperasi ya. Koperasi dan masuk UMKM dan juga
alhamdulillah ini tidak ada yang komplain dikarenakan asli ternak sendiri gitu ya. Nah, kalau harga yang suka lambat yang beli, nah ini kebanyakan di masyarakat itu pengen banyak tapi murah. Nah banyak murah memang ada, cuman keasliannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Boleh dikasih tahu trik untuk menilai madu yang asli Ya, dan yang tidak? ya. Kalau madu yang asli semuanya dari bawah sampai ke atas, kumpulnya di atas. Busanya itu. Busanya di atas semua. Tetapi kalau madu yang palsu dari mulai 3 hari di press, dimasukin botol 3 hari sampai seminggu dan selanjutnya kumpulnya di bawah. Si busanya itu di bawah. Tapi kalau yang asli beberapa tahun juga di atas aja di sini. Di sini perbedaannya gitu, perbedaannya. Berarti kalau dalam 1 bulan nih lebih kurang perputaran kita hitung secara standarisasi 1 bulan bisa berapa botol menghasilkan? Kebanyakan taruhlah sehari 5 botol ya, yang paling kecil, yang kecil 5 botol, yang besar 5 botol. Ya kalau sebulan ya alhamdulillah lebih banyak kalau sehari 5 botol. Berarti bisa sekitar 150 botol ya per hari itu. Bukan, per bulan ya. bulan. Sorry, per bulan ya. Per bulan bisa 150 botol. Bisa. Paling jauh kirim kemana? Ke Eh, luar daerah atau ke luar negeri gitu? Kalau ke Batam Sudah pernah? sudah pernah lewat JNT, Ya. lewat JNT. Terus mana ya? Soalnya lupa lagi, banyak sih lewat JNT. Apalagi daerah Jakarta. Oh, gitu. Jadi ini sharing profit ya. Jadi sharing profit itu dari keuntungan madu diputar kembali untuk pembangunan pesantren gitu ya. Ya gitu. Jadi tetap dari penghasilan 2,5% zakat penghasilan itu kembali ke pesantren gitu ya. Tapi dari pihak Dinas Kabupaten Bandung Barat sendiri ataupun Dinas Provinsi sudah ada yang coba melirik ini untuk membantu satu foundation. Oh, udah Pak, udah. Makanya masuk OPOP itu. OPOP itu. OPOP Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan juga alhamdulillah OPOP itu dari mulai 2019 sampai 2020, 2021. Nah, saya masuk OPOP 2020. 2020 alhamdulillah. Kalau untuk izin perizinan Pak dari mulai MUI halal ya, kategori halalnya, terus dari NIB semua sudah lengkap. Alhamdulillah kalau NIB alhamdulillah lengkap, surat izin semuanya, dan juga label halal dari MUI alhamdulillah sudah lengkap. Jadi sertifikasi halal sudah ya. Sudah halal. Jadi untuk rekan-rekan para pemirsa yang nonton ini bisa untuk tidak meragukan kembali sertifikasi halal. Ya, kalau untuk proses secara alami atau mesin, Pak? Secara alami, masih alami. Bisa sedikit dicerita sedikit aja bagaimana proses dari mulai pengambilan. Saya mulai pengambilan kalau kelihatan di kandang itu sudah mau panen, maka saya siapkan kayaknya baskom dan juga kain untuk memerasnya madu. Nah dari kandang diambil, dimasukin baskom, lalu diperas dengan alami pakai tangan. Soalnya mesin belum dapat gitu, belum beli. Jadi tiap kali panen itu ada yang kuning dan ada yang merah kecoklatan ya. Coklat kemerahan seperti ini ada ya. Ada 2 jenis seperti. Ada 2 jenis, gimana bunga itu tadi. Berarti kalau untuk ternak madu sendiri cukup menjanjikan ya sebetulnya. Kalau ya alhamdulillah kalau kita bisa telaten gitu ya. Ya. Berarti seperti madu ini kalau disimpan di kulkas nggak masalah. Nggak masalah. Apalagi kalau madu sudah tua. Kalau ini asli, kalau nggak pakai air minum hangat badan. Masa? Ya coba.
Oh, yang sering campur telur ya. Iya, Nah, telurnya mateng. Jadi kayak itu bahan kue. Ini kan kalau asli bicara gimana juga apa ya, berani Ya. dikarenakan asli. Ya kalau palsu ya kita Kalau kayak ngepres gini punya alat. ini Ya, segel segel. ada Alatnya. Ya kan seperti kancingan gitu kan. Di sana Jakarta tempat saya banyak yang keliling, tapi orang Baduy. Betul, itu udah nggak jelas tuh. Dari pertama 200 nyampe 120 dikasih. Ya, soalnya udah kan nggak bikinnya tuh di Joglo 1 bulan tuh kan video kirim 1 M lebih. Itu kimia semua. Kan kita nggak di Joglo, di RCTI ini. Ya. di sini juga kan di Cicangkang ya. Cicangkang. Ini kan saya jual untungnya 150, dia jual 50.000. Kalau saya kan bicara 50.000 bawa pulang lagi, dia mau dijual 25 juga dijual, karena kan madunya cuma segini, kesininya gula aja. Nah saya jatuh harganya sama itu. Kalau masyarakat awam kan nggak tahu yang penting yang murah, Yang penting madu, manis. Saya pikir awalnya yang Cipicung, ternyata Cipicung baru ya, baru kemarin ya. enggak itu udah lama. Ya, Sebelum kayak Sona itu sebelum mertuanya Mang Asep itu paling lama. Sebelum Itu saya udah ada Cipicung. Itu Bukannya RT Adin baru ya? udah lama. Juga. Yang paling bagus harusnya ke Cikoneng, langsung ke kandang yang penuh di sambil panen. Cikoneng daerah Mudah desa Payung juga. Citata Dari situ. Citata Ada Curugan dari naik. Curugan di sana naik. Banyak sih. Harusnya masih Kan kerja saya di sana sebagian Cikoneng. Enggak, jadi Kandang. ini sebetulnya kita angkat bukan kita pengen lihat ya, semua orang tahu. Peternakan lebah ini semua orang pasti tahu. Cuma kita angkat bahwa ada kompetensi di wilayah terpencil gitu loh yang tidak. Jadi kita tegurnya pemerintah sebetulnya. Pemerintah yang kita tegur sebetulnya di sini. Seperti kemarin ada Putra Simalungun dari Sumatera Utara juara One Pride MMA bahkan sudah tingkat Asia, tapi pihak pemerintah tidak pernah kasih bantuan. Itu JK Saragi itu yang pemegang sabuk abadinya One Pride MMA itu 4 tahun tidak terkalahkan. Nah kita shoot, begitu kita shoot naik YouTube, bupatinya langsung telepon sama Kapolresnya ke sini, langsung dibangun gitu. Karena kan kalau kita ngoceh-ngoceh kan sulit. Ya kan, atau parugu cina ke kulutus ya udah YouTube kalau kita itu udah orang lihat ya, dan kita bertanggungjawabkan karena kita punya tim etik, punya tim legal gitu loh ya. Itu maksudnya. Dan seperti ini kan lebih kelihatan murni dibanding kita harus punya studio kita undang, itu kan udah bicara politik itu nanti larinya ya. Itu maksudnya. Rp5 juta sedikit juga modalnya. 5 juta awal. Berapa lama dia didiemin tuh ratunya di kandang sampai dia tahu? Tahunan. Udah didiemin dulu. Apanya? Ratunya itu. Enggak, maksudnya kita begitu beli nih, kan taruh di kandang sini. Kita isolasi di dalam kandang tuh berapa lama sampai dia hafal kandang? Oh, 2 minggu. 2 minggu. Enggak dilepas-lepas sih. Kalau yang pertama 1 minggu mas harus kita sering lihat gitu, soalnya keluar si ratunya itu. Cuman keluarnya nggak terbang dikarenakan digunting ini. Nggak bisa aja. Nggak bisa. Jadi kalau keluar ya jalan cari aja masukin lagi. Ntar dia diikutin anak buah yang udah numpuk berarti. Tapi ada ciri antara ratu dan ada hitamnya bening, hitam bening. Waktu dia tadi bening yang kayak itu. Capolete sisi jalan balik ke Cianjur kan. Oh laku Jakarta. Cina. Alkesa itu khasiatnya banyak di YouTube. Coba deh Alkesa. Mau sono kandang. Kandang. Ayo.